Perkenalkan, nama saya adalah Karissa Fedrina Sutanto dengan NIM 21A10002 dari Prodi Arsitektur. Saya saat ini akan menjawab dan menjelaskan materi yang diberikan dari video pertemuan agama 4. Pertama, rangkuman dari video presentasi. Menurut Romo Saptoko, paranormal itu berarti di atas normal. Jadi, status paranormal yang dimiliki beliau adalah karunia lain yang diberikan dari Tuhan untuk berkarya yang berbeda dari pastor-pastor yang lain. Menurut beliau, kematian adalah titik puncak manusia untuk mengambil keputusan yang terakhir. Maka, orang akan berusaha untuk mengambil keputusan yang baik atau sempurna dan yang bisa menyatukan manusia dengan ilahi. Jadi, kematian itu sebagai pusat terakhir untuk menyempurnakan hidup, dan kesempurnaan hidup adalah saat kita bersatu dengan ilahi. Manusia meninggal itu memerlukan persiapan untuk dapat meninggal dengan harmonis, dengan arti jiwa dan raga siap meninggalkan dunia, maka perlu persiapan dari hidup saat ini. Persiapan tersebut adalah dengan hidup yang harmonis atau penuh dengan kasih. Selanjutnya, alam itu ada dua, berupa alam fana dan alam baka. Juga alam fana itu terbagi menjadi dua, yaitu kasat mata, alam yang dapat dilihat dengan mata normal, dan tak kasat mata, alam yang dapat dilihat oleh mereka yang mempunyai kemampuan khusus. Orang meninggal merupakan pintu masuk ke alam baka. Untuk masuk ke alam baka, secara garis besar ada dua tahap, yaitu masuk ke api pencucian dan masuk ke surga. Orang yang meninggal secara harmonis akan lancar untuk masuk ke alam baka. Namun, orang yang meninggal secara tidak harmonis akan masih berada di alam fana, tetapi yang tak kasat mata, dan berapa lamanya tidak bisa ditentukan. Arwah-arwah itu bisa masuk surga atau tidak, itu tergantung dari kasih Tuhan dan doa dari orang-orang hidup di dunia yang mendoakannya agar bisa bersatu dengan Tuhan. Karena sesaji dan doa adalah makanan bagi mereka yang sudah meninggal. Dengan begitu, mereka akan menjadi damai dan diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Juga doa dari orang beriman akan didengarkan oleh Allah. Lalu, menurut beliau, doa yang membuat perjanjian dengan makhluk halus demi kepentingan pribadi itu tidak benar. Karena dengan demikian, kita menjadi terikat dengan dunia, baik terikat dengan yang dimintain bantuan maupun dengan hartanya. Doa yang dapat menyembuhkan jasmani atau rohani itu tidak dilihat dari wujud doanya, melainkan yang terpenting dari semangat hatinya atau ketulusan hati. Menurut beliau, arwah yang mengganggu manusia sebenarnya adalah arwah gentayangan yang menyapa dan mencari perhatian supaya bisa didoakan. Orang-orang yang terkena santet itu biasanya orang yang emosional, karena orang yang emosi itu memiliki kesadaran yang tidak penuh sehingga mudah dimasukin roh. Agar tidak terkena santet, orang harus rajin berdoa, hidup tenang, dan hidup dengan penuh kasih. Jadi, kesimpulan menurut Romo Saptoko untuk menghadapi kematian yang harmonis yaitu: pertama, kesadaran bahwa tidak perlu takut dengan kematian, karena setiap orang akan menghadapi kematian. Kedua, mempersiapkan kematian kita. Ketiga, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. 4. Hidup sesuai dengan panggilan dan putusan dari Tuhan dan hidup dengan penuh kasih sayang. 5. Jangan pernah terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, karena selama terikat, itu akan memisahkan kita untuk masuk ke alam baka. Terakhir, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal tidak dapat menentukan nasibnya. Mereka butuh doa-doa kita agar dapat diampuni dosa-dosanya dan mampu dikasihi Tuhan,
sehingga mampu meninggalkan dunia tak kasat mata dan menemukan jalan untuk bersatu dengan Ilahi di kerajaan surga. Kedua, kutipan yang menjelaskan bagaimana manusia dalam hidupnya mempersiapkan diri agar mendapat kebahagiaan sejati setelah mengalami kematian. Kematian adalah hal mutlak. Kutipan yang saya ambil berasal dari kitab Yohanes bab 14 ayat 1-3 yang berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kutipan tersebut menjelaskan bahwa jika kita percaya akan Yesus dan Tuhan, maka setelah kematian akan ada kebahagiaan yang sejati, yaitu Yesus Sang Juru Selamat yang selalu menerima kehadiran kita. Jadi jangan khawatir dan datanglah kepada Yesus dan percayalah kepadanya. Dia akan menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Cukup sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan video saya.